lalai karena ada. Ya, ada orang yang lalai karena tiada harta, tiada jabatan, tiada. Ya, ada orang yang lalai ingatnya karena ada. Nah, misalnya, ya, kenapa Anda kok nggak sholat, nggak ada ikut pengajian? Waduh, nggak punya duit, nggak punya ongkos, gimana mau sholat terus? هل أتى على الإنسان حين Supaya dia hidup, yang mayit tadi supaya hidup, yang sakit supaya sembuh, sehingga menjadi qalbun salim, hati yang bersih. Yang ketiga, ilmu hakikat itu jalan bagi nyawa, supaya nyawa kita, ruh kita ini kembali ke asal. Siapa ruh kita ini, bagaimana jalannya, apa yang dilakukannya, itu kita kaji dalam ilmu hakikat. Kemudian yang keempat, ilmu ma'rifat itu jalan bagi rahasia diri. Jadi dua macam itu bisa dikategorikan syariat, yang dua macam lagi dikategorikan hakikat. Syariat dan tarekat itu dikategorikan syariat, hakikat dan ma'rifat itu dikategorikan hakikat. Jadi kita akan mempelajari di bidang ilmu tasawuf. Nah, tasawuf itu ada dua, ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat, ada tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat. Kalau tasawuf amali itu ilmu tarekat, artinya belajar tasawuf dengan cara beramal. Jadi kalau belajar tarekat itu amalan, tidak banyak pahamnya. Ya, kalau belajar tarekat itu belajar zikir. Jadi diutamakan dalam tarekat itu pengamalan. Sedangkan untuk ilmu ma'rifat atau disebut dengan tasawuf nazari itu pemahaman. Jadi ada pendekatan amaliyah, ada pendekatan ilmiah. Nah, jadi baik ilmu tarekat maupun ilmu ma'rifat tujuannya agar kita bisa mengenal Allah atau kembali kepada Allah dengan sempurna. Oleh karena itu untuk mengkaji ilmu tarekat itu perlu diawali dengan talqin zikir, itu kalau pengamalan tarekat. Karenanya perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita mengkaji sebuah buku Miftahus Sudur. Jadi Bapak Ibu yang sudah talqin zikir dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah dari pengusaha Bah Surya Alaya, itu ada bukunya namanya Miftahus Sudur. Kalau Miftahus Sudur itu buku yang menjelaskan tentang tarekat. Nah, ada satu buku lagi yang disebut dengan Sirul Asrar yang ditulis oleh Syekh guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menjelaskan tentang ilmu hakikat dan ma'rifat. Nah, pada saat ini kita kaji dulu ilmu tentang tarekatnya melalui kitab Miftahus Sudur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memahami lebih jauh, baik dari segi pengertian, dalilnya, tujuannya, gitu ya, itu baca di kitab Miftahus Sudur. Jadi Miftahus Sudur itu kunci pembuka hati. Makanya dulu ada ikhwan kita, almarhum Pak Haji Rajab, ya, kalau dia ke pondok kadang-kadang dia ambil beli buku Miftahus Sudur itu kadang 10 dia beli. Nah, dia ke kantor dibagikannya sama kawan-kawannya. Ini baca dulu katanya, kalau masuk akal ya kasih tahu saya, kita belajar zikir. Kalau nggak masuk akal kamu ya sudah katanya, kembali katanya bukunya katanya. Nah, sehingga banyak orang yang ya talqin zikir melalui beliau karena orang dikasih paham dulu. Baca dulu ini. Saya nggak usah jelaskan apa itu tarekat, baca saja bukunya. Nah, setelah mereka baca, mereka tertarik, akhirnya talqin. Pernah dulu datang ke rumah waktu masih di Gunung Sulah. Buya katanya,
saya datang ke sini bukan untuk belajar zikir. Saya datang ke sini untuk konsultasi. Saya sudah lama tahu ya membawakan jamaah berzikir. Tapi saya ingin tahu dulu zikir itu apa. Lama dia ya muzakarah dengan saya. Nah, pada akhirnya kira-kira buku apa yang bisa saya baca katanya. Ya saya bisa paham tarekat itu apa. Saya kasih tahu sudut. Baca aja ini. Nah, baca. 6 bulan kemudian datang lagi dia. Saya datang ke sini bukan untuk konsultasi katanya. Saya ingin talqin zikir. Nah, ada ya. Nah, saya baca ini ya saya mau talqin zikir. Ya udah, talqin zikir. Begitu sudah talqin zikir, ya sudah mulai ngamalkan zikir, ya karena memang masuknya itu dari hati kecilnya, bukan ajakan-ajakan orang, gitu ya. Dia masuk dari hati kecilnya dan dia masuk itu memang sudah memahami dulu apa itu tarekat. Alhamdulillah Pak, rajin betul setiap khataman. Itu kan khataman setiap malam Sabtu di Gunung Solah. Tiap malam Sabtu datang. Itu kalau menakib sekali sebulan itu ya jarang dia yang nggak datang. Ini orang kalau sudah masuk ke hatinya ya insya Allah itu ya mengamalkan dan tidak mau meninggalkan. Tapi kalau nggak masuk di hatinya, artinya memang dia ya tidak memahami tarekat itu apa, hanya masuk talqin zikir kena diajak-ajak teman, nggak enak kalau nggak ngikut. Nah udah ikut dulu, nanti nggak mau dia ngamalkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah untuk kita memahami tentang tarekat itu, kita coba untuk mengkaji hukum tausudur ini. Fa'lam ma'asyaral ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirin lahu katsiran minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum an dzikrillah. Inna dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdalul qurabat wa awsalil wasilat wasail ya wa awsalil wasail. Falam ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai para ikhwan, ja'anallahu wa iyyakum minaz zakirin lahu katsira. Nah, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum an dzikrillah. Dan semoga juga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai zikirnya oleh harta dan anak-anak. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai zikir dikarenakan harta dan dikarenakan anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina katsira. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa itu zikir yang banyak? Ya. Kalau masih ada bilangan itu masih sedikit, Pak. Nah, zikir banyak yang tak terhitung, tak terhingga. Ya, jadi zikir ini ada tahapan-tahapannya. Ada zikirnya ya sedang-sedang saja. Zikir yang ya kalau sudah sholat misalnya tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 itu ya biasa-biasa sedang. Meningkat dari itu zikir la ilallah sampai 100.000. Itu juga masih sedang lah itu, belum banyak. Ya. Jadi zikir sampai 100.000 itu masih sedikit. Ada zikir yang banyak, nah, zikir yang tak terhingga, tak terhitung. Ya. Jadi setiap kita melihat ingat Allah, setiap mendengar ingat Allah, setiap detak jantung ingat Allah, setiap hembus nafas ingat Allah. Nggak ada hitungan lagi. Makanya kita perlu mengkaji dan mengamalkan amalia zikir itu. Dalam pengamalan zikir ini ada dua model. Ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Kalau zikir hasanat
mengamalkan zikir dengan kalimah la ilaha illallah dengan tidak melalui talqin zikir, dengan tidak menggunakan metode, tidak menggunakan pembelajaran talqin zikir. Asal nyebut aja la ilaha illallah itu sudah zikir. Ya, walaupun orang zikir ini kan ada beberapa kategori. Ada orang yang lalai zikir. Orang lalai zikir itu yang nggak mau zikir. Hatinya nolak betul, nggak mau zikir. Udah dikasih tahu ini hadisnya, ini ayatnya, ini kegunaannya, nggak masuk akal dia. Ya, nggak mau juga dia ikut, itu namanya orang lalai zikir. Ya. Ada orang zikir lalai. Kalau zikir lalai, dia sudah berzikir secara lahirnya, tetapi hatinya masih lalai. Badannya sholat, cuman hatinya ngobrol sama belis. Nah, itu orang zikir lalai. Mulutnya nyebut la ilaha illallah, tapi tidak paham la ilaha itu maksudnya apa. Nah, jadi hatinya masih lalai. Ya, syariatnya secara lahirnya dia berzikir, tapi hatinya masih lalai. Sholatnya rajin. Kenapa rajin sholat? Karena kredit macet. Nah, dia bukan sholatnya karena ridho Allah. Zikirnya rajin. Supaya apa zikirnya? Supaya jabatan naik. Nah, itu orang zikir lalai. Lalai hatinya dengan ingatnya ke Allah. Tapi sudah lumayan. Ya, orang zikir tapi hatinya lalai daripada nggak zikir sama sekali. Nah, lalai zikir. Dan yang ketiga ada orang yang zikir, ya hadir hati kepada Allah. Nah, udah mulai ingat dulu, ingat hati kepada Allah. Nah, jadi ada orang yang zikir, ingat hati ke Allah. Jadi dia zikir secara lahir, tapi hatinya selalu ingat ke Allah. Dan yang keempat, ada orang yang zikir, hadir hati kepada Allah. Ya, dia bukan sekedar ingat, tapi sudah mampu dia hadir hatinya ke Allah. Nah, naik setingkat lagi ada orang zikir itu ya tenggelam dalam lautan ma'rifat. Nah, kalau sudah tenggelam dalam lautan ma'rifat, nah, tidak ada lagi dia berzikir. Ya, dia tidak zikir lagi. Maksudnya dia tidak zikir lagi itu tidak merasakan kalau dia yang zikir. Az-zakir wal mazkur ya. Al-wahid ya. Az-zakir huwal mazkur. Az-zakir huwal mazkur. Yang berzikir itu ya yang dia yang diingat itu. Yang mengingat ya dia yang diingat. Dia tidak merasa lagi kalau dia yang mengingat. Kita tidak lagi merasa kita yang zikir. Gimana jalannya kok kita yang zikir? Kita bisa ngomong karena kalam Allah, kita bisa hidup dengan hayat Allah, ada kemauan zikir iradat Allah, ada kemampuan berzikir kodratnya Allah, mana yang punya kita nggak ada. Nah, itu sudah ya tenggelam dalam lautan ma'rifat. Orang tenggelam dalam lautan ma'rifat itu ya bukan, misalnya orang tenggelam di laut, bukan jadi laut. Nah, ini juga kita harus bedakan, Pak. Orang tenggelam di laut, dia tidak terlihat, yang terlihat laut. Itu namanya orang tenggelam di laut. Nanti kalau lautnya kering, nah nongol lagi dia. Ya, jadi bukan jadi laut. Jangan dipahami orang tenggelam di laut itu jadi laut. Enggak, dia enggak jadi laut. Enggak. Tetap saja, cuman dia tidak kelihatan karena dia tenggelam di laut. Begitu lautnya mengering, nah nongol. Ya. Ini juga harus kita pahami secara halus, Pak. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di puncak seperti ini, tidak ubahnya seperti menaruhkan telur di ujung tanduk. Ya, kalau pas, selamat. Kalau tidak pas, tergelincir, jatuh, pecah. Nah, itu makanya kadang-kadang bukan lagi tasawuf, tapi tasawuf. Nah, merasa dirinya sudah ma'rifat sama Allah, nggak mau sholat lagi, puasa sudah nggak lagi. Ya. Nah, saya sering sampaikan, semakin ma'rifat kepada Allah, semakin intensif ibadah syariatnya. Ya. Jadi semakin dia kenal Allah, semakin banyak amalia syariat dia lakukan. Jadi bukan kena sudah ma'rifat pada Allah lalu kemudian dia meninggalkan amalia syariat ya, enggak benar.
Ya, memang kadang-kadang terungkap, ya, ada terungkap. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Ya, ada ungkapan seperti itu. Tapi kata pahami, ini ungkapan orang hakikat. Ini bukan ungkapan orang syariat, Pak. Ya. Karena ungkapan orang hakikat, maka mesti dipahami secara hakikat. Jangan ungkapan hakikat dipahami secara syariat. Ya enggak kena. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Maksudnya, kamu tidak boleh lagi merasa kamu yang sholat. Kalau kamu masih merasa kamu yang sholat, ya belum ma'rifat namanya itu. Ada. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, dia tidak lagi merasakan punya kemampuan untuk sholat. Karena yang punya kemampuan itu Allah. Tidak lagi merasakan punya ilmu, karena yang punya ilmu itu Allah. Nah, ini yang perlu saya jelaskan juga, sebab saya pernah dengar. Ada orang mengatakan, kalau orang belajar tasawuf di waktu pagi, maka di sore hari dia bodoh. Kalau orang belajar tasawuf selama 40 hari, maka dia tidak akan menjadi normal lagi. Nah, bagi orang yang nggak paham, atau orang yang memang benci tasawuf, akhirnya ini dijadikan senjata untuk menghasut orang supaya jangan belajar tasawuf. Padahal itu pemahaman yang keliru. Gitu ya. Saya katakan keliru karena ungkapan hakikat dipahami secara syariat. Ya. Siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, maka di sore hari dia bodoh. Nah, maksudnya kalau kita belajar masih muda, nanti kalau sudah tua jadi bodoh. Nah, mana bodohnya? Bukan bodohnya nggak tahu, bodohnya karena tidak merasa tahu, kan? Ya. Kalau orang belajar tasawuf, ya dia sudah ya paham tasawufnya, dia tidak lagi merasa dia yang berilmu, karena yang berilmu itu Allah. Dia tidak lagi merasa dia yang tahu, karena yang tahu itu Allah. Itu bodohnya, tidak merasa tahu, tidak merasa punya ilmu. Justru kalau kita masih merasa kita punya ilmu, itu bodoh. Nah, justru kita merasa tidak punya ilmu, itulah ya artinya sampai kepada Allah. Yang tahu itu Allah, yang berilmu itu Allah, yang kuasa itu Allah. Jadi bodoh dimaksudkan di sini bukan bodoh idiot, ya, tetapi merasa tidak punya ilmu. Karena yang punya ilmu itu Allah. Ada lagi ungkapan, siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, maka dia tidak akan menjadi normal. Nah, jangan dipahami secara negatif. Orang normal, kalau di sebalik dinding sudah nggak kelihatan. Itu normal. Tapi kalau orang-orang yang belajar tasawuf, lalu Allah berikan mukasyafah ghaibiyahnya, ya, atau mukasyafah uluhiyahnya, jangankan di sebalik dinding, sebalik pulau masih kelihatan sama dia. Nah, kan nggak normal itu. Di atas normal. Jadi maksudnya jangan dikatakan tidak normal di situ negatif, tetapi justru positif. Jadi artinya kalau yang normal di sebalik dinding sudah nggak kelihatan, saya bilang. Tapi kalau orang yang belajar tasawuf, kalau Allah bukakan ya hati batinnya, Allah bukakan mukasyafah ghaibiyahnya, maka sebalik dinding, bukan sebalik dinding saja, sebalik pulau kelihatan sama dia. Nah, kalau normal kan diucapkan dulu, lalu kemudian kedengaran sama telinga, barulah kita tahu. Ya, orang-orang yang diberi Allah ya terbuka hijab gaibnya, hijab batinnya, jauh hari belum terjadi dia sudah tahu. Coba perhatikan hadis-hadis kursi yang disampaikan Nabi itu. Kan banyak yang belum terjadi tapi Nabi sudah tahu. Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu, kata Nabi. Nanti pada satu masa ya akan datang satu masa tidak tinggal Islam itu kecuali hanya nama saja. Syariatnya, ajarannya udah nggak diamalin. Cuma nama saja. Agama Islam nama. Tapi syariatnya tidak dilaksanakan. Sholat enggak, puasa enggak. Cuman KTP-nya Islam. Nah, nanti pada satu saat, pada satu masanya akan terjadi. Nah, sudah terjadi belum sekarang? Sudah banyak.
Kalau dia maling, datang tangkap polisi, hadap pada polisi, tanya sama polisi, agama apa? Islam. Mana KTP-nya? Dan kasihkan KTP. Dalam KTP-nya tertulis Islam. Oleh polisi masukkan ke laci, selamat KTP-nya. Orangnya masuk sel. Yang selamat kan Islamnya. Karena KTP-nya Islam masuk laci. Nah, jadi ini tidak tinggal dari agama itu kecuali hanya nama saja. Ya. Dan tidak tinggal dari Al-Quran itu kecuali tulisan saja. Ya, orang tidak lagi ngamalkan isinya. Didengung-dengungkan, dihafal-hafalkan, ya, tetapi isinya nggak dijalankan. Nanti akan datang satu masa orang hanya tahu tulisan tapi tidak mengamalkan isinya. Ini belum terjadi zaman Nabi dulu, tapi Nabi sudah kasih tahu. Itu kan nggak normal yang begitu itu. Ya, kalau yang normal kan diomongin, kedengaran sama telinga, baru tahu. Ini belum kejadian. Ya, kalau yang normal itu terjadi, ya dilihat mata baru tahu. Ini enggak. Jauh hari sebelum terjadi Nabi sudah tahu. Nah, ini kelebihan yang diberikan Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali ke sini. Apa kata pengasabah dalam bukunya ini? Ya. Wa ja'alallahu wa iyyakum minaz zakirin lahu katsiran. Wa minal ladzina tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Dan semoga kita juga tidak termasuk orang yang lalai zikirnya dikarenakan harta dan anak-anak. Nah, jadi ada dua yang menyebabkan lalai dalam ayat ini. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anakmu membuat kamu lalai zikirnya kepada Allah. Harta itu yang tak bernyawa, anak yang bernyawa. Jadi ada orang lalai zikirnya oleh yang tidak bernyawa, ada orang lalai zikirnya oleh yang bernyawa. Yang tidak bernyawa apa? Mobil, tanah, ya, kebun, ya, jabatan, pangkat, ya, kan? Lalai zikirnya karena yang tidak bernyawa. Seperti jabatan kan nggak bernyawa. Tapi banyak orang lalai zikirnya ada yang tidak bernyawa ini. Misalnya jabatan. Rasulullah SAW sudah mengingatkan dari 14 abad yang lalu. La'anallahu ar-rashi wal murtasibih. Allah mengutuk orang yang menyogok dan orang yang disogok. Udah disampaikan zaman dulu, tidak boleh. Nah, tapi kena ingin jabatan, biarlah nggak apa-apa nyogok, nah, melanggar. Nah, ini namanya lalai ingatnya ke Allah kena jabatan. Nah, bahkan kalau nggak ngasih sekian nggak bakal keangkat, gitu. Maka kesana sini lah kita cari siapa yang bisa membantu, kasih duit sekian. Nah ini Bapak Ibu yang sama. Jadi terlalaikan ingatnya ke Allah gara-gara yang tidak bernyawa ini, mungkin harta, ya, mungkin jabatan, pangkat dan lain sebagainya lah. Jadi ada orang lalai zikirnya karena punya harta. Ada orang lalai zikirnya enggak punya harta. Ada orang yang tidak pernah korupsi karena enggak ada jabatan. Ya kan enggak ada jabatan, enggak ada jalan untuk korupsi. Begitu dia dikasih jabatan, nah korupsi dia. Nah, ini namanya orang yang lalai karena ada. Ya, ada orang yang lalai karena tiada harta, tiada jabatan. Tiada. Ya, ada orang yang lalai ingatnya karena ada. Nah, misalnya, ya. Kenapa Anda kalau nggak sholat, nggak ada ikut pengajian? Waduh, nggak punya duit, nggak punya ongkos. Gimana mau sholat terus mikirin jajan anak aja nggak punya? Nah ini orang lalai ya, karena nggak punya. Kenapa Anda maling? Nggak punya duit. Ini lalai zikirnya karena merasa nggak punya. Ada orang yang lalai zikirnya karena punya. Nah, karena duitnya banyak, judi dia. Nah, karena duitnya banyak, zina dia. Dulu nggak pernah judi, karena nggak ada duit. Begitu duitnya banyak, akhirnya judi. Bukan hanya judinya judi di dalam negeri, sampai ke Amerika, Las Vegas, itu judinya. Ya, nah. Ini orang lalai zikir karena punya. Dulu nggak pernah minum ekstasi, karena nggak ada duit. Beli sebutir 300.000. Begitu duitnya banyak, nah beli banyak-banyak dia.
Termasuk narkoba lah dia. Nah ini, jadi ada orang lalai zikir itu karena punya harta, ada orang lalai zikir karena enggak punya harta. Nah, jadi kita minta kepada Allah jangan sampai kita terlalaikan zikirnya kepada Allah, baik karena punya maupun yang tidak punya. Yang kedua, orang lalai zikir karena yang bernyawa, aulad, anak. Lupa zikirnya, enggak ingat kepada Allah oleh yang bernyawa. Dulu enggak pernah berzina, lalu kemudian dia zina. Nah, kan lalai ingatnya ke Allah sama yang bernyawa. Ya. Dulu dia belum punya anak, rajin betul zikirnya. Begitu sudah punya anak, mulai malas zikirnya. Dulu belum punya ayat, tahajud tiap malam. Begitu anaknya punya, jarang-jarang tahajudnya. Bahkan nggak ada lagi. Ini lalai karena anak. Makanya dulu pernah ada kisah, ada cerita. Jadi ada seorang kiai. Kiai ini miskin. Ya, miskin dalam artian nggak banyak duitnya lah, nggak punya harta lah. Jadi si istrinya ini selalu ngedesak terus, Pak Kiai, doalah kepada Allah biar kita ini kaya. Nah, kita sabar aja, kata Pak Kiai, kita ya jalani aja apa adanya. Ya, karena didesak terus sama istrinya itu tetangga sebelah sudah punya mobil, sudah punya motor, kita nggak punya apa-apa ini. Nah, kalau bahasa istilah Eli Kasim dulu, calik-calik lah ada udah rumah orang di Subalah la baut to la baunda nanawa ba aku ba. Nah, itu karena didesak terus sama istrinya, ya berdoalah Pak Kiai. Nah, namanya Kiai berdoa dikabulkan Allah. Pagi-pagi ya di bawah bantalnya ada emas sebesar bata. Masya Allah. Berapa kilo ya? Ya, emas murni ya sebesar bata. Ya senanglah istrinya ini tadi. Nah pikirannya kan diambil dikit-dikit, dijual dikit-dikit, itu kan diperlukan jual, gitu kan. Ya, senanglah istrinya. Nah begitu sudah senang istrinya ini, rupanya besok malamnya mimpi. Istrinya mimpi, si Pak Kiainya mimpi juga. Ya. Apa mimpinya istrinya? Sama mimpi mereka berdua ini. Jadi perasaan Pak Kiai sama istri dalam mimpinya itu, ini yang satu bantal beda mimpi. Tapi kalau ini satu bantal satu mimpi. Perasaannya dunia ini sudah kiamat. Lalu kemudian diberilah Pak Kiai ini rumah yang sangat indah. Bagus, istana yang bagus. Masuklah Pak Kiai ini ke rumah itu. Pas di ruang tamunya bolong. Bolong. Ada satu bata yang belum dipasang. Jadi Pak Kiai tanya sama penjaga rumah itu, malaikat penjaga rumah. Kenapa ini bagus-bagus rumah ini kok bolong begini? Dulu kata malaikat, ini sudah selesai, rumah ini sudah bagus. Tapi Pak Kiai minta, ya kami buka, kami kirim ke dunia. Itulah emas yang Bapak yang ambil itu. Rupanya bolong dindingnya. Nah, ceritalah Pak Kiai sama istrinya bahwa dia mimpi semalam. Kemudian dia dikasih rumah yang bagus, di dindingnya itu ada yang bolong. Saya tanya sama malaikat, kenapa bolong? Katanya kena diambil batanya satu, kena diminta. Nah ini bata itu yang dikirim, ini emas ini. Saya juga mimpi kayak gitu, kata istrinya. Sudahlah Pak Kiai, kalau begitu kita kembalikan lagi lah. Masa kita punya rumah rusak di surga nanti. Nah, doalah Pak Kiai ini, supaya ya Allah sempurnakanlah ibadahku, sempurnakanlah rumah di surga. Biasanya hilang lagi emas itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang kuat imannya, ya dia akan sabar dalam keadaan apapun yang dihadapi. Nah, begitu juga, ya ada orang terlalaikan zikirnya karena ya sudah punya anak. Ya. Jadi ada satu kisah seorang bapak sudah lama nggak punya keturunan, tapi rajin betul ibadahnya si bapak ini. Dia berdoalah kepada Allah supaya dianugerahkan oleh Allah seorang putra. Nah, lama-lama lahirlah anaknya. Ya. Begitu sudah lahir anak, senang betul si bapak itu. Ya. Saking senangnya dia main sama anaknya, gendong anaknya sampai sholat tahajud sudah enggak lagi. Sholat fardunya sering kali di akhir waktu, enggak di awal waktu lagi. Sudah mulai lalai, ya, kan? Kalau tadinya tahajud terus, ya, kemudian sholat di awal waktu, tapi setelah dianugerah oleh Allah putra,
anak tadi, ya dah, mulai lalailah zikirnya, lalailah sholatnya, gitu ya. Tahajud sudah enggak lagi karena saking gembiranya kepada anak. Nah, akhirnya dapat teguran dari Allah, ya, cinta berbagi. Kalau dulunya full kepada Allah, nah sekarang sudah berbagi kepada si anak, begitu. Jadi terlalaikan zikirnya karena si anak itu tadi. Nah, akhirnya dia dapat teguran dari Allah karena dia sudah melalaikan ibadah. Nah, akhirnya dia minta, ya Allah, kalau kehadiran anak ini akan membuat cintaku terbelah dua, ya, cintaku akan berbagi, tidak utuh lagi kepadamu, biarlah ambil kembalilah anak ini. Nah, begitu. Jadi dia tadinya rajin ibadah, rajin sholat, tapi begitu lahir anaknya, akhirnya dia malas ibadah, sholat tahajud sudah enggak lagi. Nah, setelah dia mendapat teguran dari Allah, akhirnya dia minta, ya Allah, kalau kehadiran anak ini membuat aku lalai zikir ingat kepadamu, aku ikhlas ambillah anak ini lagi. Nah, lama sudah itu mati, meninggal anaknya. Nah, ini dia mempertahankan cintanya kepada Allah. Ini disebut dengan ada orang yang lalai zikir karena anak itu tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, baik lalai zikirnya karena harta maupun dengan anak, itu artinya hati tersangkut. Tersangkut hati dengan harta, tersangkut hati dengan anak. Nah, ini yang namanya membuat kita itu tersiksa. Karena hati kita tersangkut, terpaut hati kepada yang lain dari Allah. Nah, makanya bagaimana menghilangkan sangkutan. Tak nyangkut lagi hati ini kepada apa dan siapa, kecuali kepada Allah semata. Nak nyangkut sama jabatan, nggak nyangkut sama pahala, nggak nyangkut sama surga. Ini kan ibadah kita masih nyangkut-nyangkut, Pak. Ya, mau sholat kena ada pahalanya, rajin ibadah kena harapkan surganya, nyangkut. Ya, masih mendingan itu nyangkut dengan harta, nyangkut dengan jabatan, tersangkut. Nah, jadi bagaimana membuangkan sangkutan itu? Itulah tugasnya dalam ilmu tasawuf atau ilmu tarekat, membuangkan sangkutan. Satu. Yang kedua, ada ayat ya yang mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Infakkan. Nah, kadang-kadang kan bahasa infak ini asumsi kita ke duit. Infak duit semampunya. Kadang-kadang kalau infak itu pilih yang kecil-kecil, yang besar nggak mau lah. Ya, nah, infaknya ke duit, ke harta. Padahal kata Allah wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan apa yang kami berikan kepadamu. Nah, yang diberikan Allah pada kita kan ada yang di dalam diri, ada yang di luar diri. Yang di luar diri kita ada harta, ada mobil kita, ada sawah, ada ladang, ada anak. Itu di luar diri kita. Itu pemberian Allah yang di luar diri kita. Ada yang di dalam diri kita. Sifat 7. Ya, mulai dari qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu kan yang di diri kita. Itu juga pemberian Allah. Kata Allah, infakkan, serahkan, kembalikan apa yang sudah Allah berikan padamu. Nah, ini namanya mengembalikan pinjaman. Jadi ada dua hal yang berat. Ya, tugas kita ini dalam hidup ini, pertama menghilangkan sangkutan, yang kedua mengembalikan pinjaman. Hilangkan sangkutan hati kepada yang lain. Tak tersangkut dengan pahala, tak tersangkut dengan sorga, tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan anak, istri, suami, enggak. Nah, gimana membuang sangkutan itu? Satu. Yang kedua, kembalikan pinjaman. Kita dipinjamin Allah hayat. Hayat punya Allah, bukan punya kita. Ruh itu ruhnya Allah, bukan ruh kita. Cuman kita dipinjamin, ya tak? Ada ruh kita, maka timbullah ada ilmu, tahulah kita punya Allah juga. Ya, ada Allah pinjamkan kodrat, ada kemampuan kita melangkahkan kaki, kemampuan mengangkat tangan, kemampuan kita mengangkat sesuatu barang, itu kodrat ya Allah. Ada kemauan kita kepingin sholat di masjid, gitu ya. Ada kepingin kita beli mobil, ada kepingin kita
jabatan yang naik begitu. Ada kemauan-kemauan itu iradat Allah. Lalu kita diberi Allah pendengaran, telinga kita mendengar, itu samanya Allah. Kita diberi Allah penglihatan, mata kita melihat, itu basornya Allah. Itu pinjaman semua. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Kembalikan pinjaman itu sebelum kematianmu datang. Nah, makanya saya bilang dua hal ini yang berat dalam tasawuf. Pertama, menghilangkan sangkutan hati. Yang kedua, mengembalikan pinjaman. Akan diingatkan oleh Allah dua ayat tadi. Pertama, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ini namanya menghilangkan sangkutan. Yang kedua, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Ini namanya mengembalikan pinjaman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, untuk menerapkan itu, mengembalikan pinjaman, menghilangkan sangkutan itu, bagaimana caranya? Mesti dengan zikir. Nah, baik zikir yang diamalkan maupun zikir yang dipahami. Zikir yang diamalkan ilmu tarekat, zikir yang dipahami ilmu ma'rifat. Maka perlu belajar tasawuf supaya bisa menghilangkan sangkutan, mengembalikan pinjaman tadi. Nah, tak tersangkut lagi dengan apa dan siapa. Bagaimana caranya? Pakai zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, ketahuan itu deterjennya itu, Pak. Jadi cara membersihkan hati pakai zikir. Ya, supaya hati kita ini kalau dia kotor, dia bersih. Maka saya bilang di awal tadi sih, hati itu ada dua, ada tiga tingkatan. Ada qalbun salim, ini hati yang sehat. Ya, dia tidak iri, tidak dengki, ya, tidak tersangkut, tidak tersangkut dengan sesuatu, di qalbun salim. Enggak nyangkut ya dengan sesuatu. Bersih dari selain Allah, itu qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ingat satu masa nanti ya teh, hartamu, anakmu tak akan bisa menolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih dari selain Allah. Ini namanya qalbun salim. Ya teh. Ada yang qalbun marid. Nah, hati yang sakit. Maka kita bilang sakit hati. Banyak sakitnya hati, penyakit hati itu iri, dengki, hasud, itu penyakit hati, dendam. Ada, nggak bisa melihat orang bahagia, nah, kita yang sengsara. Nah, ngelihat orang bahagia kita sengsara. Tapi ngelihat orang sengsara, nah kita yang bahagia gitu. Untung katanya. Masya Allah, ini hati yang sakit. Ya, ngelihat kawan beli mobil, nah kita yang puntang-panting dipikir dari mana dia duit ya. Kemarin tuh bikin rumah, sekarang beli mobil lagi. Korupsi kali. Nah udah dosa lagi gitu. Ya, ini yang kata orang belayar kita yang mabok. Nah, ini namanya hati yang lagi sakit ya nih. Nah, ngobati hati yang sakit ini pakai apa? Pakai zikir. Jadi kalau orang yang nggak senang zikir, artinya masih senang hatinya sakit. Ya, masih senang hatinya punya penyakit. Kadang-kadang penyakitnya bukan hanya satu, Pak, kronisnya sudah komplikasi lagi. Iri ada, dengki ada, hasud ada, dendamnya ada, hubul malnya ada, materialistis, hubul mal, hubul jah, senang disanjung-sanjung. Ini penyakit semua ini. Masya Allah. Tapi kadang-kadang nggak tahu kita kalau lagi sakit, Pak. Sampai tua dipelihara terus itu. Sampai tua dipelihara. Kenapa? Bukan nggak tahu, enak, senang, hatinya sakit. Coba kalau tubuhnya yang sakit, flu saja sedikit sudah cari dokter, cari obat. Kenapa? Karena kerasa. Tapi kalau hati yang sakit nggak kerasa, maka kadang-kadang penyakit itu dari kecil sampai tua dipelihara terus. Gitu. Iri, dengki, merasa paling benar, merasa paling berilmu, paling tahu, itu penyakit semua itu. Ya, nggak ada yang tahu di sini kecuali saya. Nah, itu kena penyakit. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang dendam. Ya, dendamnya nggak tanggung-tanggung, gara sepele, gara-gara nggak kepilih jadi pengurus.
nggak datang-datang ke masjid lagi. Masya Allah. Ini dendam sama pengurus yang baru kepilih. Nah, begitu juga misalnya, ya, jabatan begitu, ya, gara-gara beda partai, ya umpamanya, jalan nggak diperbaiki nggak. Kenapa? Beda partai. Ini dendam, dendam politik. Ini penyakit hati. Ini kalau pejabat-pejabat itu misalnya hatinya banyak penyakit, nggak akan aman dunia. Ya, maka obatnya gemuruhkan zikir. Ya, di setiap masjid zikir la ilaha illallah supaya hati bersih. Ini kan enggak udah masuk zikir la ilallah, mulai ngomel sana, ngomel sini. Ini enggak boleh keras-keras zikirnya. Memang enggak boleh zikir keras-keras, Pak. Siapa pula yang ngajar zikir keras-keras. Enggak. Zikirnya la ilaha illallah, bukan zikir keras-keras, bukan. Ya. Nah, tapi dipekik-pekikkan, lagi dipekikkan aja sehingga dengar telinganya itu. Apalagi diam-diam kata. Udah dipekik-pekik, la ilallah, masih juga ngedongkol. Ya. Masih juga keras hati. Ya. Nah, makanya dulu kisahnya ya, Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa bersama kaumnya kehabisan air, ya. Allah perintahkan wadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang besar itu, ke batu keras itu. Ya, dia akan memancarkan 12 mata air. Nah, di zaman itu tongkat Nabi Musa dipukulkan ke batu, Pak. Keluarlah 12 mata air. Maka sakti betul tongkatnya Nabi Musa itu. Kan saya bilang kalau ada belilah itu, Pak. Ada. Wadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu itu, ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan mata air. Cuman di kita ini dipahami zaman dulu. Ini Al-Quran, Pak. Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk buat manusia. Mana petunjuknya? Nah, ini kadang-kadang kita nggak temukan petunjuk itu. Kita hanya baca saja, itu sejarah Nabi Musa itu. Ini bukan bercerita sejarah, ini petunjuk. Nah, mari kita temukan petunjuknya. Wadrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkat. Tongkat itu apa? Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau nggak pakai tongkat nggak bisa berdiri, Pak. Nah, ini tongkat alat berdiri. Yang mau berdiri itu apa? Tauhid. Itu yang mau berdiri. Harus tegak tauhidnya di atas dunia ini. Tegak tauhid ke diri kita. Kan gitu. Alatnya apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu alat tauhid. Nah, alat tauhid tongkat. Pukulkan tongkat ke batu yang besar itu. Mana batu yang keras? Ini hati ini. Ini hati ini batu yang keras ini. Wadrib bi'asakal hajar. Ya, pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu. La ilaha illallah. Yang kuat. Ya, kalau lembek itu nggak bakal pecah Pak batunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ah, itu nggak akan pecah batu yang keras itu. Wadrib bi'asakal hajar. Pukul. Ya, bisautin qawiyyin wa darbin syadidin. Suara keras, pukulan dahsyat. La ilaha illallah. Jadi nggak bisa mendayu-dayu Pak zikirnya itu. Ya, kapan pecahnya? Makanya bertahun-tahun kita zikir kalimat itu, tapi nggak ada perubahan, nggak tersentuh hati kita ini. Ya, tapi kalau dipukulkan dengan kuat, ya, wadrib bi'asakal hajar, pukulkan dengan kuat ke batu itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Ada mata air yang mengalir sampai ke mata. Cengeng jadinya, nggak bisa ngedengar orang baca Quran, nangis. Ya, ngelihat ada situasi orang miskin, orang nggak punya, nangis. Melihat orang tawaf di Ka'bah walaupun lewat TV, nangis. Cengeng, nah itu namanya mata air sudah mulai keluar, memancar sampai ke mata. Ada mata air memancar sampai ke pikirannya. Ya, selalu berpikir bagaimana berbuat baik kepada orang lain. Ya, bagaimana caranya supaya melepaskan kesusahan orang lain, bukan nyusahin orang lain. Ada yang mengalir sampai ke tangan.
ringan tangan membantu orang lain. Ini namanya sudah muncul 12 mata air dari batu yang keras sampai memancar. Ada yang ke mata, ke telinga, ke pikiran, ke mulut, sampai ke tangan, ke kakinya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi oleh karena itu untuk membersihkan hati itu pakai zikir. Ya, makanya orang yang tidak senang zikir itu sama dengan artinya masih senang hatinya kotor. Nah, masih senang hatinya punya penyakit. Nah, kita kepingin hati kita salim, bersih, ya, bersih dan sembuh dari penyakit. Ada hati yang mayit, hati yang mati. Nah, ini sudah susah. Apa hati yang mati? Kata Nabi SAW, orang yang duduk bermajlis, ya, orang yang hatinya ingat dengan Allah, zikir dengan Allah, ya, duduk bermajlis dengan orang yang hatinya lalai, ingatnya kepada Allah, sama saja orang yang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Masya Allah. Ada satu orang hatinya ingat ke Allah, zikir terus menerus hatinya. Duduk bermajlis dengan orang yang lalai hatinya ingatnya ke Allah. Yang ada kebanggaan-kebanggaan semua, hatinya lalai. Itu sama dengan orang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Badannya yang hidup tapi hatinya yang mati. Nah, ini bahaya nih, Pak. Kalau badan yang hidup, hati yang mati, maka dia ngerampok, maka dia mutilasi, maka dia korupsi. Itu yang kejadian. Kenapa? Karena badannya hidup, hati mati. Nggak ada rasa sayang, rasa kasihan sama orang lain, enggak. Ini hati yang mati. Nah, hati yang mati, cara menghidupkannya bagaimana? Talqin zikir. Jadi talqin zikir menghidupkan hati yang sudah mati. Laqinu mautakum, kata Nabi. Talqinkan yang sudah mati itu. Hati yang sudah ingat kepada Allah, yang tidak ingat lagi kepada Allah, itu talqinin. Ajarkan. Tapi di kita ini ada diajarin kalau sudah dikubur dulu. Talqin mayat namanya. Ya, begitu mayat sudah dikubur, sudah selesai, kembang sudah ditabur, duduklah seorang ustaz, wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah kamu takut, mereka adalah mungkar dan nakir, mereka adalah hamba Allah juga. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan lisan yang pasti, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, ya, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimah saudara-saudaraku. Ini udah dikubur baru diajarin, lagi hidup aja udah susah betul hafalnya. Nah, tapi ini isyarat, Pak. Jangan terpaku karena dibaca dalam dikubur itu, enggak. Ini isyarat. Yang sudah mati itu talqin. Jadi jangan kita terpaku matinya, jasadnya mati. Nah, kalau jasad mati ya nggak bisa apa-apa. Nih maksudnya hati yang sudah mati ini talqinkan, ya, ajarin cara berzikirnya, namanya talqin zikir. Jadi talqin zikir itu menghidupkan hati yang sudah mati, ya, membersihkan. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit lagi, inna dzikra min a'zamil umuril fadail. Nah, zikir itu merupakan, ya, urusan atau pekerjaan yang sangat agung. Zikir ini dari sekian banyak pekerjaan, yang paling agung adalah zikir. Dari sekian banyak zikir, yang paling agung adalah la ilaha illallah. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa afdalul qurabat, ya, dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling cepat, ya, paling dekat kepada Allah. Wa usulul wasail, dan cara untuk, ya, menghadap Allah, usul kepada Allah dengan sempurna dan dengan cepat, dengan zikir itulah. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena dibatasi waktu, saya cukupkan demikian materinya. Namun kalau ada yang mau kita diskusikan, nah mari kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Silakan.
Sudah paham semua ini, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ya istilahnya, ya, bukan makom, puncak. Nah, puncak syariat itu sombong. Ya, kalau hanya orang berpegang dan sehat sombong, yang tahu saya, yang lainnya bodoh semua. Yang benar saya, yang lainnya salah semua. Ya, ini orang sombong, makanya puncak syariat itu sombong, merasa dirinya yang tahu, gitu. Itu sombong maksudnya, ya. Padahal yang tahu itu Allah, yang pintar itu Allah, yang berilmu itu Allah. Makanya ada istilah puncak orang syariat itu sombong. Baru keluar pesantren kilat, ya, pulang kampung semua bid'ah semua. Ilmunya cuma pesantren kilat seminggu. Nah, karena merasa tahu, merasa lebih pintar. Makanya kalau hanya duduk di syariat, ujung-ujungnya sombong itulah. Ya. Puncak dari tarekat itu gila. Gila maksudnya ini artinya gila kepada Allah. Yang diingatnya Allah, mau tidur ingat Allah, mau makan ingat Allah, mandi ingat Allah, Allah aja yang diingat. Maka ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu ya, maka ada istilah ciri-ciri salah seorang itu jadi wali Allah itu apa? Kalau kita ngelihat orangnya ingat Allah. Begitu kita ketemu ingat Allah. Kenapa? Karena yang selalu bicarakannya Allah begitu. Dia nggak bicara bisnis ini, enggak. Dia nggak bicara tentang ilmu dunia, bagaimana pertukangan, bagaimana bikin jembatan, enggak. Yang dibicarakan Allah. Ya, asal bicara Allah. Makanya orang bilang, kalau ketemu dia, pasti ingat Allah. Nah, itu namanya kena tergila-gila dengan Allah. Gilanya maksudnya gila positif gitu ya. Ingat terus sama Allah. Mau tidur ingat Allah, mau bangun ingat Allah, mandi ingat Allah, makan ingat Allah. Gitu ya. Nah, kalau kita ini kan nggak jarang-jarang kita ingat itu. Bangun tidur, duit, sesajen. Ya. Ini kan tubuh kita ini punya sesajen, Pak. Ini sesajen ini. Ya. Bangun tidur, sesajen dimintanya kopi segelas. Ya. Kadang-kadang gorengan. Gitu. Baru bangun tidur, udah minta sesajen. Nah, tapi kalau ya, puncak orang tarekat itu gila, itu artinya dia artinya selalu ingat ke Allah. Puncak orang hakikat bingung. Bingung itu apa? Ya bingung. Kulihat di luar kau di dalam, kulihat di dalam kau di luar. Kulihat kusangka aku nyatanya kamu, kusangka kamu nyatanya aku. Mana yang aku, mana yang kamu, bingung aku. Nah, ini namanya puncak. Nah, kayak orang ngelihat angka 6 ya. Dilihat dari sebelah sini 6. Kata kawan sebelah sana 9 katanya. Bertengkarlah mereka berdua. Nah, inilah yang bingung. Kuliah di luar, kau di dalam, kuliah di dalam, kau di luar. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Makanya dalam istilah tasawuf, kalau kamu ada, aku tiada. Kalau kamu tiada, akulah yang ada. Makanya dari dulu ya ada seorang jamaah ya ngomong sama gurunya ya. Karena kata gurunya, kalau kau ada, aku tiada, kata Allah. Kalau kau tiada, akulah yang ada. Bukan guru, saya mau tanya, ada apa enggak, katanya. Kok kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, ini kebingungan. Artinya itu puncak daripada hakikat itu bingung. Itu bukan makom, Pak, puncak. Puncak dari ilmu ma'rifat itu apa? Tenggelam. Ya. Puncak ilmu ma'rifat itu enggak tahu.
tenggelam. Ya. Bilang tadi, tenggelam di laut bukan jadi laut. Ya. Cuman terlihat laut aja semua. Gitu. Kenapa? Ya yang tenggelam. Nanti kalau lautnya kering, nongol lagi dia. Nggak pernah itu kita jadi laut. Mudas tetap mudas, qadim tetap qadim, Pak. Mudas tidak akan jadi qadim, qadim tidak akan jadi mudas. Nah, jadi bukan kita jadi Tuhan, bukan. Ya, tapi kitanya nggak ada, yang ada Allah. Katanya. Ya, makanya saya bilang siang tidak akan pernah jadi malam, malam tidak akan pernah jadi siang. Ya. Yang ada datang siang, hilang malam, datang malam, hilang siang. Berganti, tubadil namanya, gitu ya. Nah, datang malam, nah, siang berganti malam, malam berganti siang. Bukan malam jadi siang, bukan siang jadi malam, enggak, itu berganti. Nah, ketika malam sudah enggak ada, maka yang ada siang. Ketika siang sudah enggak ada, maka yang ada malam. Nah, jadi cuman kita ini kadang-kadang dihambat oleh bentuk, maka kita enggak paham-paham. Nah, ini apa namanya nih? Gelas kan? Ini gelas. Kenapa kita katakan gelas? Karena dia berbentuk gelas. Kita nggak ngeliat beling nggak di sini nih. Kita nggak lihat kaca nggak? Yang kita katakan ini gelas, karena bentuknya gelas. Padahal gelasnya beling itulah, gelasnya kaca itulah. Gimana cara supaya langsung bisa ngelihat kacanya? Remukan, ya, pecahin gelasnya itu. Supaya nggak berbentuk lagi. Yang kelihatan beling itulah, yang kelihatan kaca itulah. Nah ini yang susah, Pak. Dulu pernah saya katakan, kapas ya dipintal menjadi benang, benang disulam menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Ketika kita ngelihat benang, kita katakan benang, itu bukan kapas, karena alamnya berbeda. Ya, alamnya berbeda, namanya berganti. Padahal sebenarnya benang itu ya kapas itulah. Enggak kan ada benang kalau nggak ada kapas. Ya, benang disulam menjadi kain, alam berbeda, nama pun berganti. Bukan benang lagi, kain namanya. Padahal kain itu ya benang itulah. Kain dijahit menjadi baju. Yang kita lihat baju, padahal baju itu ya kain itulah. Ya. Jadi benang itu adalah kapas, kain itu adalah benang, baju adalah kain. Berarti apa? Baju ya kapas itulah. Ya. Jadi benang itu kapas, kain dia kapas, ya baju ya kapas. Cuma kita nggak ngelihat kapasnya karena ditutup sama bentuk. Ya, ditutup sama nama. Orang bilang ini kain bukan kapas. Betul, alamnya di alam kain. Coba hilangkan kainnya, ya ada benang. Hilangkan benang, ya ada kapas gitu. Jadi itu, Pak. Jadi itu bukan makom, bukan. Itu puncak. Ya, istilahnya saja itu. Supaya kita bisa memahami kemana sebenarnya kita tutup. Kalau hanya duduk di syariatnya saja itu yang terjadi, Pak. Ya. Orang lain salah semua, kita sendiri yang benar gitu. Ya, berbeda sedikit amalan bid'ah gitu. Ya, pakai kunut bid'ah, karena dia nggak pakai kunut. Nah, ini nggak benar ini. Jadi dalam memahami fikih, Pak, fikih itu kan paham. Maka yang disebut dengan fikih itu apa? Majmu'atul ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah. Itu fikih. Paham si A beda dengan paham si B, gitu ya. Misalnya kunut, ada yang berkunut, ada yang enggak. Ya, ketika satu masjid sudah biasa berkunut, jangan disalahkan, jangan dipaksakan harus enggak pakai kunut, enggak benar juga. Kenapa? Ia berkunut ada dalilnya, ia enggak berkunut ada dalilnya. Silahkan saja. Ya, jangan saling paksakan. Nah, yang rusak itu begini. Ini masjid sudah biasa pakai kunut. Datang orang bentar-bentar, enggak boleh pakai kunut, harus tinggalkan kunut. Ribut jadinya. Memaksakan pendapat dia kepada orang lain, anda nggak boleh, gitu. Ya, seolah-olah punya dia aja yang benar, gitu. Ya, kan kita harus kembalikan ke dalil. Datang lagi ada satu masjid yang sudah biasa sholat tarawih 20. Datang orang, ini bid'ah. Ya, yang benar 8. Nah, masya Allah. Yang mau 8 silakan, yang mau 20 silakan. Sama-sama ada dalilnya. Kalau satu tempat sudah terbiasa 20, ya jalankan aja. Ada yang nggak biasa 20, ikuti. Begitu 8, berhenti. Gitu aja lah. Ini kan nggak dipaksakan harus diganti.
Nah, inilah puncak syariat itu sombong itu. Akhirnya ribut jadinya. Coba kalau misalnya kita masuk sedikitlah ke tasawuf itu ya. Atau kita pahami dalil-dalilnya, sudah enggak. Amalkan apa yang kita tahu, hargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, sehingga nyaman kita beribadahnya, enggak saling gontok-gontokan, enggak saling menyalahkan gitu ya. Saya kira demikian Bapak Ibu ya, karena waktu kita akhiri dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين